Dan pemirsa, kita beralih pula ke kabar lainnya, di mana hari ini Mahkamah Konstitusi dijadwalkan membacakan putusan terkait sistem pemilu 2024. Putusan ini dinantikan banyak pihak jelang pemilu 2024. Dan untuk mengetahui suasana terkini di Mahkamah Konstitusi, sudah ada reporter kami Anggia Ebony yang akan mengabarkannya dari sana. Ebony, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Prima dan pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang putusan atas gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur soal sistem pemilu proporsional terbuka. Nah, sidang hari ini dijadwalkan mulai pada pukul 9.30 dan saat ini sidang sudah mulai persiapan akan dimulai. Tadi majelis hakim dan pihak-pihak terkait juga sudah memasuki ruang persidangan yang ada di belakang saya saat ini. Nah, sebelum akhirnya masuk ke agenda putusan yang akan dibacakan pagi hari ini, sebelumnya Mahkamah Konstitusi sudah menggelar sidang sebanyak 16 kali total selama 6 bulan terakhir ini, yakni mulai dari tanggal 23 November 2022 lalu hingga 23 Mei 2023. Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan oleh MK, mulai dari pemohon, kemudian pihak dari DPR RI, Presiden, kemudian pihak KPU, dan juga pihak-pihak terkait lainnya, termasuk juga sejumlah ahli sudah dihadirkan dalam total ada 16 kali persidangan. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 Juni lalu, semua pihak terkait menyerahkan kesimpulan atas gugatan ini dan akhirnya majelis hakim menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk akhirnya memutus sidang pada hari ini. Dan tentunya putusan sidang hari ini akan menjadi sangat penting bagi berbagai pihak karena ini akan menentukan bagaimana nantinya pemilu 2024 akan berlangsung, apakah dengan sistem yang memang sudah berjalan saat ini, yakni sistem proporsional terbuka. Sebagai gambaran untuk Anda pemirsa, dengan sistem proporsional terbuka ini artinya nanti para pemilih bisa mencoblos ataupun bisa mendapatkan surat suara dengan informasi nama dan nomor urut calon legislatif. Sementara apabila gugatan ini dikabulkan, maka sistem pemilu akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Itu artinya nanti di kertas suara hanya ada info, gambar atau logo partai. Jadi para pemilih hanya mencoblos gambar ataupun logo partai saja tanpa mengetahui nama calon anggota legislatif yang akan maju. Itu nantinya akan menjadi kewenangan dari masing-masing partai politik. Tentu hal ini menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak dan kami informasikan pula bahwa hari ini informasinya perwakilan dari DPR, khususnya kuasa hukum DPR, ada 3 perwakilan akan hadir meskipun kami belum melihat sosok-sosok tersebut. Mulai dari Partai Gerindra ada Habibur Rahman, kemudian Taufik Basari dari Partai Nasdem, dan Supriyansyah dari Partai Golkar. Ketiganya merupakan perwakilan kuasa hukum dari DPR RI. Informasinya akan turut hadir hari ini sebagai pihak terkait. Nah, sebagai pengingat lagi, Prima dan pemirsa, gugatan ini dilayangkan ke MK pada tanggal 14 November 2022 lalu dengan penggugat ada sejumlah orang, termasuk diantaranya kader PDI Perjuangan atas nama Demas Brian Wicaksono dan 5 orang koleganya. Dengan sejumlah alasan mereka menggugat, diantaranya mereka menilai bahwa dengan sistem pemilu proporsional terbuka, maka nantinya bisa jadi timbul sikap ataupun sifat individualisme antar para calon anggota legislatif karena mereka nantinya akan saling berkompetisi untuk bisa mendapatkan nomor urut yang rendah dalam surat suara, sehingga sistem terbuka mereka nilai bisa juga memicu munculnya politik uang. Dan para pemohon ini juga menilai bahwa masing-masing partai politik sudah memiliki kewenangannya sendiri dan juga kemampuan untuk melakukan kaderisasi partai. Itu artinya masing-masing parpol sudah seharusnya bisa menentukan mana kadernya yang layak untuk maju mengisi kursi parlemen. Nah, di lain sisi
8 dari 9 fraksi di DPR RI ini sudah menyatakan sikap menolak gugatan ini. Ini artinya DPR RI meminta agar Mahkamah Konstitusi tetap memutuskan bahwa sistem pemilu nantinya diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka karena pihak DPR RI menilai bahwa ini sudah sesuai dengan keinginan rakyat dan apabila nantinya proses ataupun sistem pemilu ini diubah maka akan mengacaukan proses pemilu 2024 yang sudah berjalan hingga saat ini. Sementara demikian Prima, kami kembalikan ke Anda. Terima kasih Anggia Eboni melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.